Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sri Wahyuni, ketemu di channel tentang bertani sederhana dan efisien. Nah, saya mau ngasih tip buat ibu-ibu atau pemirsa semuanya. Di rumah kan kita setiap hari memasak telur. Nah, telur itu jangan dibuang. Nah, telur ini bermanfaat sekali karena cangkangnya setelah telur diambil, cangkangnya itu kan pasti dibuang. Nah, ini telur ini adalah suatu limbah yang bermanfaat. Jadi ibu-ibu di rumah punya keranjang seperti ini, ditampung dulu. Kalau sudah banyak, nanti akan bisa digunakan dijemur, ya, dijemur. Ini nanti dijemur, kemudian kalau misalkan ada panas matahari, kita bisa jemur pakai seperti ini. Tapi kalau tidak bisa dijemur pakai matahari, ini juga bisa di oven, ya. Ini di oven, ini ada oven, ini kita masukkan ke oven seperti ini dimasukkan ke oven atau ditaruh di atasnya seperti ini. Nah, nanti setelah kering, ini dijemur sampai kering. Kalau misalkan pakai matahari itu 1-2 hari sudah kering. Tetapi kalau di oven ini mungkin hanya sekitar 15-20 menit itu sudah bisa kering. Nah, sehingga setelah ini cangkang telur ini, ya, ini cangkang telur yang sudah dikeringkan. Nah, ini contoh setelah dikeringkan, kita bisa diramat seperti ini, ya. Nih, diramatin gini. Nah, ya. Nah, setelah ini kita ada punya 2 alat. Alat ini adalah alat yang tradisional. Ini kita bisa pakai lesung. Kalau zaman dahulu ini namanya pakai lesung. Bisa juga digiling. Nah, ini saya mau mencontohkan kalau misalkan kita pakai lesung. Nah, ini yang sudah itu tadi kita masukkan ke dalam lesung seperti ini. Baru kita tumbuk, ditumbuk seperti ini, ya, ditumbuk sampai hancur, akan ini seperti ini, ya. Akan kalau banyak kita kumpulkan jadi seperti ini. Setelah seperti ini, kalau mau lembut, mau lebih halus, ya. Kalau pakai mesin ini sudah bisa langsung halus jadinya kayak gini kalau pakai mesin. Tapi kalau tidak pakai mesin pun kita juga bisa menghasilkan tepung yang lembut seperti itu. Contohnya setelah ditumbuk kita ambil seperti ini, kita ayak seperti ini. Ya. Nah, ini nanti sisanya bisa ditumbuk kembali. Jadi, nanti ini kalau sudah mendapatkan tepung seperti ini, nah ini sama dengan yang ini. Nah, tepung cangkang telur ini sangat bermanfaat. Sehingga cangkang telur ini, tepung ini, ya, ini sudah menjadi tepung kerabang telur. Ini adalah kandungannya adalah kandungan kalium. Gantinya kalau kita di dalam bertani itu ada namanya, kalau kita beli pupuk namanya pupuk NPK. Nah, N-nya adalah nitrogen, P-nya fosfor, N-nya adalah K-nya adalah kalium. Kalium ini bisa kita ambil dari cangkang telur. Nah, untuk ini kami akan menggunakan cangkang telur ini nanti untuk meningkatkan mutu pupuk organik. Nah, kita coba saya akan praktekkan. Jadi ini nanti adalah sebagai saya mengajarkan untuk sedikit. Jadi perbandingannya nanti 10 kalau misalkan nanti mau ngaduk pupuk 10 karung pupuk, ini adalah pupuk organik, ya. Ini pupuk organik. Ini takarannya kalau kita mau nakar yang benar, jadi
kalau tuh pupuknya itu 10%, 100%, tepung kita memakai tambahan kapur. Kapurnya ini 0,5%, cangkang telurnya ini 1%. Jadi kemudian pakai sekam arang. Sekam arangnya bisa 30%. Jadi sekam arang ini adalah sebagai kandungan fosfor. Ya, ada kulit padi yang sudah dibakar tidak sempurna, jadinya menjadinya sekam arang. Nah, ini nanti akan kita campurkan, dicampurkan ke pupuk. Ini cara sederhana. Kalau misalkan pupuknya sedikit, ini pakai ini. Nah, ini contoh yang seperti kalau pupuknya bisa beli pupuk yang seperti ini. Seperti ini di toko-toko. Kalau tidak punya peternakan sendiri, bisa beli pupuk ini di toko-toko kembang. Kita bawa pulang karena pupuk ini hanya kandungannya adalah cuma nitrogen yang banyak, tapi belum ditingkatkan mutunya. Sehingga sekarang kita tingkatkan mutunya dengan cara kita tambahkan sekam arang. Kita tambahkan ini sekam arang. Ini mungkin dikira-kira ini adalah 30% dari pupuknya. Kemudian kita kasih kapur. Ini kalau ini kira-kira 0,5%. Kita tambahkan lagi, ini adalah cangkang telur yang kita buat tadi. Nah, ini cangkang telur, kemudian kita aduk-aduk. Kita aduk semua, pastikan campur. Ya. Nah, ini adalah media. Ini adalah media untuk digunakan di dalam pertanian yang di rumah-rumah. Misalkan kita mau nanam seperti ini, nanam jahe. Jadi ini adalah jahe. Ini misalkan medianya, kalau misalkan pertama awal pakai ini semua, itu juga lebih bagus. Tapi kalau tidak, pertama misalkan kita kasih tanah yang gembur, kemudian ini yang kita jadikan pupuk, kan dipupukkan di sini seperti ini. Nah, ini untuk mupuk-mupuk seperti ini, ya. Nah, mupuk-mupuk misalkan tanaman-tanaman. Ini seperti ini contohnya. Ini kita pupukkan. Bisa dijadikan media untuk menanam sayuran, dengan memakai ini styrofoam, bahan bekas, kemudian dipakai untuk pembibitan ataupun dipakai untuk menanam langsung, ya. Atau menanam langsung. Misalkan ini adalah barang bekas yang tidak bermanfaat, tapi kita manfaatkan untuk bertani yang sederhana dan efisien. Nah, ini contohnya juga. Nah, seperti ini. Seperti ini. Ini sudah diisi. Ini coba kita isi lagi dengan pupuk ini, ya, di atasnya. Nah, inilah pemirsa semuanya, bahwa untuk ini nanti akan dipakai untuk pembibitan, ya. Pembibitan itu nanti akan jadinya seperti ini. Nanti ada ini seperti ini.
Jadi ini pembibitan yang dipakai untuk menanam, baik untuk ditanam di hidroponik maupun ditanam untuk di tanah langsung. Ini bisa menggunakan media ini. Mungkin itu konten YouTube ini dengan cangkang telur ya, saya mau itu coba dilihatkan. Jadi dari konten dari cangkang telur ini bisa bermanfaat dan bisa mengandung kalium yang bisa membantu kita dalam bertani yang sederhana seperti ini. Ini adalah seledri, kemudian tanaman-tanaman. Ini adalah medianya dari cangkang telur yang ini dari cangkang telur, tapi bisa bermanfaat dan efisien dan bernilai ekonomi. Tunggu di channel berikutnya, saya akan mengajarkan bagaimana cara menanam dengan media pupuk ini. Mungkin contohnya seperti jahe yang tadi, jahe yang sudah saya pupuk. Nah ini dengan memakai pupuk yang tadi, pakai pupuk ini lebih cepat lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan kita hanya menanam dengan tanah seperti biasa. Jadi kalau menanam pakai pupuk ini, itu nanti akan selamanya sampai panen kita tidak harus membeli pupuk kimia lagi. Mungkin itu konten hari ini. Kita akan berjumpa lagi di konten bertani sederhana dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan dengan konten yang berikutnya.